Ya, selamat malam pemirsa. Kembali di One News TV dengan saya Rian Ramdhani akan membersamai Anda dalam 1 jam ke depan. Pemirsa, kesehatan mental mahasiswa kembali menjadi sorotan. Tekanan akademik hingga persoalan komunikasi dengan dosen disebut menjadi pemicu utama meningkatnya stres bahkan depresi. Liputan selengkapnya dalam laporan berikut ini. Laporan riset terhadap mahasiswa di Makassar mengungkapkan hampir setengah responden terindikasi mengalami gangguan mental, tepatnya 49,6% dari 252 responden. Pemirsa, penelitian ini juga menyebutkan burnout akademik yang menjadi faktor yang paling berpengaruh terhadap meningkatnya persentase kecemasan mahasiswa yang biasanya dipicu oleh tuntutan penyelesaian studi dan beban tugas yang sangat tinggi. Dan mulai mengerjakan skripsi. Semester akhir memulai mengerjakan skripsi. Yang pertama itu adalah dosen-dosen yang sudah dihubungi. Karena kita mau urus yang mau judul, mau urus pengajuan formulir pembimbing, itu susahnya adalah menemui dosen yang sudah ditemui. Susahnya. Terus yang kedua itu adalah banyaknya pengeluaran biaya untuk dokumen-dokumen yang dibutuhkan oleh skripsi. Kakak, kenapa sih proses skripsi bisa bikin mental jadi naik turun, Mbak? Kalau menurut saya bikin naik turun sebenarnya itu dari faktor eksternal. Yang pertama itu karena ada beberapa dosen yang susah untuk di ACC, terus kayak harus ketemu beberapa kali untuk bimbingan dan banyak revisiannya. Terus yang bikin kepikiran itu adalah melihat proses teman-teman yang lain yang sudah jauh lebih maju dibandingkan kita, yang mungkin mereka sudah sempurna, kita masih belum hasil revisian. Terus yang kedua itu ya lagi-lagi tadi masalah biaya, karena sangat terkuras sekali. Terakhir apalagi ada yang namanya kondak akademik, hadiah untuk teman-teman yang lagi sedih. Tekanan mental pada mahasiswa kini mencapai pada fase darurat, dan temuan kami dari wawancara dengan mahasiswa tingkat akhir menunjukkan bahwa krisis ini bukan hanya datang dari internal, melainkan dari kegagalan sistemik. Mutia mengungkapkan bahwa krisis mental di semester akhir dipicu oleh kesulitan untuk mendapatkan persetujuan dari dosen yang sulit ditemui pada saat bimbingan skripsi, perasaan tertinggal dari teman sebaya yang sudah sempro, hingga beban masalah uang dan administrasi ketika mahasiswa berjuang mengatasi tekanan tugas dan skripsi. Umumnya kalau pada mahasiswa baru itu dia cemas sosial, kemudian rindu rumah, disorientasi, kemudian disorientasi identitas. Sedangkan pada mahasiswa tingkat akhir, gejala umumnya burnout. Insomnia itu paling sering dialami oleh mahasiswa tingkat akhir yang akan berpikir nanti saya selesai kuliah itu akan jadi seperti apa. Saya selesai kuliah, cita-cita saya akan terpenuhi atau tidak. Saya menjadi beban negara kah? Menjadi beban orang tua kah? Atau kemudian saya menjadi pengacara, pengangguran banyak acara dan lain-lain. Itu menjadi ketidakpastian itu semua yang kemudian menjadi masalah kesehatan, menjadi masalah mental bagi mahasiswa tingkat akhir. Stres perfeksionis ini bisa dialami apakah karena faktor dirinya yang perfeksionis sebagai mahasiswa, bisa juga karena faktor perfeksionis dosen. Misalnya ada dosen yang kami menyebutnya dosen kutu, titik koma dicari, semua kesalahan dicari. Itu akan mengakibatkan stres perfeksionis bagi mahasiswanya. Tidak salah dosennya. Memang demikian aturannya sebenarnya, SOP-nya. Hanya ketika mahasiswa tersebut tidak mampu untuk beradaptasi dengan perubahan perbedaan di mana proses skripsi itu berjalan tidak sesuai dengan maunya mereka. Mungkin harapannya harusnya saya dapat dosen pembimbing yang sana, dia tidak mau kutu-kutui misalnya.
ternyata dapat dosen pembimbing yang putu. Nah, kalau saya menyikapinya adalah alhamdulillah ya, berarti saya bisa belajar. Terlihat jelas bahwa tekanan mental mahasiswa tingkat akhir berpusat pada faktor eksternal dan finansial, di mana dukungan keluarga dan self-healing adalah kunci utama mereka untuk mengatasi tekanan mental tersebut. Namun, bagaimana dengan pengalaman mahasiswa yang baru saja memasuki dunia kampus? Untuk mengetahui perbandingan tantangan ini, kami telah terhubung dengan Winda Sari, reporter kami di UIN Alauddin Makassar. Ya, bagaimana dengan kondisi mahasiswa baru di sana, Winda? Baik Nanda, di studio. Saat ini saya sedang berada di Taman PLN belakang Perpus Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Saat ini saya sedang bersama dengan salah satu mahasiswa baru Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Selamat siang Kak. Selamat siang, Ada sama siapa? nama Rizky Sadil Saputra, Jurusan jurusan Kesehatan Masyarakat, Angkatan 2025. Baik, langsung saja. Bagaimana perasaan Anda menjalani masa awal perkuliahan sebagai mahasiswa? Mungkin merasa senang karena masuk di lingkungan baru sama bertemu teman-teman baru. Hal apa yang paling membuat Anda terasa tertekan atau stres selama menjalani mahasiswa ini? Mungkin untuk tugas-tugasnya karena baru masuk materi terus langsung dikasih tugas. Jadi mungkin itu yang jadi muncul stres. Bagaimana cara Anda mengatasi tekanan tersebut? Mungkin bekerja, mungkin kan masalah stresnya kan dengan tugas, mungkin bisa diatasi dengan kerja sama-sama teman, terus ada memasukkan konsul ke dosen, mungkin hanya itu nih. Seberapa penting menurut Anda kesehatan mental bagi mahasiswa? Kalau menurut saya masalah mental untuk mahasiswa sangat penting karena terkait banyaknya tugas, terus tekanan dari dosen untuk tugas-tugasnya, terus untuk nilai-nilai tentang mata kuliah dan tekanan dari orang tua. Siapa orang yang biasanya menjadi tempat Anda bercerita atau mencari bantuan saat merasa kewalahan dari tekanan? Mungkin langsung nih kayak telepon nih orang tua kayak cerita kalau keluh kesahnya tentang masalah-masalah di kampus. Mungkin itu nih. Baik, terima kasih Kak atas partisipasi Anda menjawab pertanyaan Anda ya. Sama. Baik, saya Winda Sari melaporkan. Saya kembalikan kepada saudari Nanda di studio. Ya, pemirsa, laporan tadi sekaligus mengakhiri news malam kita malam ini. Saya Rian Ramdhani, pamit undur diri dan sampai jumpa.